200 juta per bulan, sebuah tawaran yang tak bisa ditolak. Tetapi di balik angka besar itu, ada harga yang jauh lebih tinggi, sebuah harga yang tak terbayangkan oleh akal sehat. Dika, pemuda 23 tahun yang awalnya hanya ingin mencari pekerjaan biasa, kini terjebak dalam permainan berbahaya yang dimainkan oleh Tante Sari, wanita cantik yang menyembunyikan lebih banyak rahasia daripada yang bisa ia bayangkan. Dika harus menuruti kemauan tante tersebut melakukan hal yang tak senonoh sehari 3x. Cinta terlarang tersebut tidak bisa dihindari karena tawaran yang sangat menggiurkan. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Dika berjalan cepat menyusuri trotoar, matanya terpaku pada layar ponsel yang menampilkan pesan dari ibunya. Hari ini, seperti biasa, keuangan keluarga sedang dalam kondisi genting. Ayahnya baru saja keluar dari rumah sakit, dan biaya pengobatannya belum juga terbayar. Dika merasa beban itu semakin berat setiap harinya, sementara peluang kerja yang didapatnya setelah lulus kuliah tak kunjung memadai. Mana ada kerjaan yang bisa bayar aku segitu? Pikir Dika, masih teringat obrolan bersama teman-temannya saat di kampus. Semua orang berlomba-lomba mencari pekerjaan, tapi gaji yang ditawarkan jarang sesuai dengan harapan. Ponsel Dika bergetar lagi. Sebuah pesan baru masuk. Dika, ada kesempatan bagus buat kamu. Aku ingin kamu bekerja di kebun bunga aku. Gajinya 200 juta per bulan. Tertarik? Dika membaca pesan itu berulang kali, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini bukan penipuan. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam pesan itu. Tante Sari adalah wanita yang ia kenal beberapa tahun lalu. Dia adalah seorang teman ibunya yang tinggal di rumah besar di pinggiran kota. Tante Sari memang selalu terlihat berbeda, misterius dan berkelas, dengan cara berbicara yang sangat lembut dan penuh pesona. Tidak pernah sekalipun Dika mendengar tentang kebun bunga miliknya, apalagi dengan gaji sebesar itu. Dika pun langsung membalas. Tante, maaf, tapi 200 juta per bulan? Itu gaji yang sangat besar. Ada sesuatu yang kurang jelas di sini. Bisa dijelaskan? Tidak lama setelah itu, ponsel Dika berbunyi lagi. Kini pesan dari Tante Sari membalas dengan lebih terperinci. Kebun bunga aku sangat besar dan eksotis. Aku butuh seseorang yang bisa merawatnya dengan baik. Banyak orang yang ingin merawatnya, tapi hanya sedikit yang punya kesabaran dan ketekunan. Aku rasa kamu orang yang tepat. Jika kamu mau, aku bisa menjelaskan lebih banyak lagi. Ayo datang ke rumahku malam ini, aku akan menunggu. Dika termenung. 200 juta per bulan. Itu jauh lebih besar dari gaji yang pernah ia bayangkan. Dia memikirkan kondisi keluarganya yang serba kekurangan dan betapa besar peluang ini untuk mengubah hidup mereka. Namun, hatinya masih ragu. Ada sesuatu yang tidak beres, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik tawaran itu. Tapi Dika tahu, jika ia menolak, mungkin ia akan menyesal seumur hidup. Aku harus pergi, ini kesempatan yang mungkin gak datang dua kali, gumamnya. Dika memutuskan untuk pergi. Malam itu, ia tiba di rumah Tante Sari. Rumah megah itu terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Di depan gerbang, Dika melihat taman yang rimbun, dipenuhi dengan berbagai jenis bunga yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sesuatu yang sangat elegan dan misterius. Ia menekan bel, dan tidak lama kemudian, pintu terbuka. Tante Sari muncul dengan senyuman lebar,
mengenakan gaun panjang berwarna ungu yang berkilauan. Rambutnya yang panjang tergerai anggun, dan tatapan matanya yang tajam seakan menembus ke dalam jiwa Dika. "Selamat datang, Dika. Senang sekali kamu datang," kata Tante Sari, suaranya lembut namun penuh wibawa. Dika merasa sedikit canggung, meski gaji besar yang dijanjikan membuatnya tak bisa menahan diri untuk tidak merasa beruntung. "Terima kasih sudah mengundang saya, Tante," jawab Dika, agak kikuk. "Tante ingin bicara serius denganmu, Dika. Ikuti aku." Tante Sari melangkah masuk, dan Dika pun mengikuti dari belakang. Mereka berjalan menyusuri lorong panjang yang dihiasi lukisan-lukisan kuno. Lalu, Tante Sari membuka pintu besar menuju sebuah ruangan yang penuh dengan tanaman bunga yang sangat indah dan eksotis. Setiap tanaman tampak seperti karya seni. "Inilah kebun bunga yang kuperkenalkan kepadamu, Dika," ujar Tante Sari sambil melangkah ke tengah ruangan. "Bunga-bunga ini sangat berharga bagiku, dan aku butuh seseorang yang bisa merawatnya dengan sepenuh hati." Dika menatap sekeliling. Bunga-bunga itu tampak seperti sesuatu yang tidak biasa, beberapa bahkan tampak bersinar lembut, seperti dipenuhi dengan energi magis. Dika merasa heran, tetapi ia berusaha untuk tidak terlalu menunjukkan rasa takjubnya. "Semua bunga ini, luar biasa, Tante," kata Dika, sambil melangkah mendekat ke salah satu tanaman yang kelihatan sangat langka. Tante Sari tersenyum. "Ya, aku rasa kamu bisa merawat mereka dengan baik. Kalau kamu bersedia bekerja di sini, aku bisa memberimu gaji yang tak pernah kamu bayangkan. 200 juta per bulan. Tapi ada satu hal yang harus kamu pahami." Dika menoleh, sedikit terkejut. "Apa itu, Tante?" Tante Sari memandangnya tajam. "Kebun ini bukan sekadar kebun biasa. Bunga-bunga ini memiliki kekuatan khusus, Dika. Dan hanya seseorang dengan hati yang tulus yang bisa merawatnya dengan benar. Jika kamu menerima tawaran ini, kamu harus berkomitmen sepenuhnya." Dika mengerutkan kening. "Kekuatan khusus? Maksud Tante bagaimana?" Tante Sari tertawa pelan. "Nanti kamu akan mengerti. Aku tak ingin membuatmu takut, Dika. Tapi, jika kamu ingin bekerja di sini, kamu harus benar-benar yakin. Ini bukan pekerjaan biasa." Dika merasa semakin bingung. Saya akan pikirkan dulu, Tante." Tante Sari mengangguk. "Aku mengerti. Ambil waktu untuk berpikir. Tapi ingat, kesempatan ini sangat langka. Dan jika kamu memilih untuk menerimanya, kamu akan mendapatkan lebih dari sekadar uang. Banyak lebih." Malam itu, Dika pulang dengan perasaan campur aduk. Tawaran itu sangat menggoda, tetapi ada begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kebun bunga yang sangat indah, gaji yang fantastis, dan kata-kata Tante Sari tentang kekuatan khusus membuat Dika merasa ragu. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan yang ia buat malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Dika menghela napas panjang saat mobilnya berhenti di depan rumah besar milik Tante Sari. Ini adalah hari pertama kerjanya, dan meskipun tawaran gaji yang sangat besar sudah memotivasi dirinya, Dika masih merasa gugup. Rumah ini jauh berbeda dengan rumah orang tuanya yang sederhana. Bahkan pagar rumah ini tampak mewah, dengan taman yang sangat luas dan dipenuhi berbagai jenis bunga yang tidak biasa. Saat ia keluar dari mobil dan melangkah menuju pintu utama, seseorang sudah menunggunya di depan. Seorang wanita muda dengan rambut panjang terikat rapi, mengenakan pakaian serba putih, tersenyum padanya. "Selamat pagi, Mas Dika. Nama saya Lita,
Saya akan mengantarmu ke kebun bunga Tante Sari, katanya dengan suara lembut. Terima kasih, Lita. Saya senang akhirnya bisa mulai bekerja di sini, jawab Dika dengan sedikit canggung, sambil mengikuti Lita yang melangkah cepat menuju kebun bunga. Tante Sari sudah menunggu di tengah kebun, mengenakan gaun merah yang indah, dengan wajah tersenyum ramah. Namun, ada sesuatu yang berbeda tentang senyum itu, seperti ada kedalaman yang sulit diungkapkan. Selamat datang, Dika. Apa kabar pagi ini? Sapa Tante Sari. Baik-baik saja, Tante. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini, jawab Dika sambil merasa sedikit canggung. Jangan khawatir. Di sini, kamu akan belajar banyak hal baru. Kebun ini bukan sembarang kebun, Dika. Bunga-bunga di sini sangat istimewa, dan hanya orang yang sabar dan peduli yang bisa merawatnya dengan benar, kata Tante Sari sambil melangkah lebih dekat. Dika hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan kecemasan di dalam dirinya. Semua bunga yang ada di kebun itu memang tampak luar biasa, begitu indah dan eksotis, dengan warna-warna yang begitu mencolok. Setiap bunga seolah memiliki karakter tersendiri. Beberapa tampak lebih gelap, beberapa bercahaya dengan keindahan yang luar biasa. Ini adalah bunga yang aku sebut bunga rembulan. Hanya mekar saat malam, dan jika kamu merawatnya dengan baik, bunga ini bisa bertahan lebih lama dari bunga lainnya. Jelas Tante Sari sambil menunjuk sebuah bunga yang tampak seperti berbunga biru dengan kilauan cahaya lembut. Dika mendekat, merasa terpesona. Luar biasa. Saya belum pernah melihat bunga seperti ini. Tante Sari tersenyum misterius. Ada banyak lagi yang perlu kamu pelajari. Setiap bunga di sini memiliki rahasia, dan kamu harus hati-hati dalam merawatnya. Hari-hari pertama Dika di kebun bunga Tante Sari berjalan dengan cukup lancar. Pagi-pagi sekali, dia bangun untuk merawat bunga-bunga, membersihkan dedaunan, menyiram tanaman, dan memastikan semua tanaman mendapatkan perawatan terbaik. Tugas yang diberikan Tante Sari memang tidak terlalu berat, tetapi Dika merasa ada sesuatu yang aneh dalam setiap gerakannya. Suatu pagi, setelah menyiram beberapa tanaman, Dika duduk di bangku taman, menatap kebun bunga yang luas. Lita, wanita yang menemani Dika saat pertama kali datang, menghampirinya. Mas Dika, saya lihat kamu sedang berpikir keras, kata Lita sambil tersenyum. Dika mengalihkan pandangannya ke Lita, sedikit terkejut. Oh, iya, saya sedang berpikir tentang Tante Sari dan bunga-bunga ini. Rasanya semuanya sangat aneh. Lita tertawa pelan, lalu duduk di samping Dika. Tante Sari memang berbeda dari orang kebanyakan, Mas. Tapi dia baik hati. Semua yang ada di sini memang bukan bunga biasa. Ada banyak rahasia yang belum kamu ketahui. Dika menoleh. Rahasia? Apa maksudmu? Lita menatap Dika dengan tatapan serius. Bunga-bunga ini, ada yang bisa membuat orang lebih muda, ada yang bisa memberikan keberuntungan, bahkan ada yang bisa menyembuhkan penyakit. Tapi hanya orang yang benar-benar mengerti yang bisa menggunakannya dengan benar. Dika tercengang mendengar penjelasan itu. Kamu serius? Jadi bunga-bunga ini bisa memberikan kekuatan seperti itu? Lita mengangguk. Tante Sari punya pengetahuan yang luas tentang bunga-bunga ini. Semua yang ada di kebun ini, dia rawat dengan penuh cinta dan perhatian. Tapi, Mas Dika, kamu harus berhati-hati. Tidak semua orang bisa mengendalikan kekuatan yang dimiliki bunga-bunga ini. Dika mengernyitkan dahi. Tante Sari bilang kalau aku harus hati-hati merawatnya, tapi kenapa? Lita menatap kebun itu dengan pandangan penuh arti.
Karena bunga-bunga ini, walaupun indah, memiliki kekuatan yang bisa membahayakan. Bukan hanya fisik, tapi juga pikiran. Dan, mungkin, jika kamu terlalu dalam terlibat dengan mereka, kamu bisa kehilangan dirimu sendiri. Dika merasa ada perasaan aneh yang tumbuh dalam dirinya. Bunga-bunga itu memang terlihat sangat indah, tapi ada sesuatu yang terasa tidak biasa, bahkan sedikit menakutkan. Namun, ia berusaha mengabaikan perasaan itu. Lagi pula, ia datang ke sini untuk bekerja dan mendapatkan gaji besar. Itu yang terpenting. Hari-hari berlalu, dan Dika semakin terbiasa dengan rutinitasnya di kebun Tante Sari. Namun, ada satu bunga yang membuatnya penasaran, sebuah tanaman yang terletak di tengah kebun, terlindungi di bawah rumah kaca kecil. Bunga itu tampak sangat berbeda dari yang lainnya. Warnanya gelap, hampir hitam, dengan kelopak yang terlihat seperti menyerap cahaya, bukan memantulkan. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Dika nekat masuk ke rumah kaca itu. Hati-hatinya ia membuka pintu kaca yang sedikit berderit. Di dalam, bunga itu berdiri megah, tampak memancarkan aura misterius. Dika mengamati bunga itu lebih dekat. Ia merasa seperti dipanggil untuk mendekatinya. Namun, saat ia meraih tangannya untuk menyentuh kelopak bunga itu, tiba-tiba suara Tante Sari terdengar di belakangnya. "Jangan sentuh itu, Dika." Dika terkejut, buru-buru menarik tangannya. "Tante, maaf, saya hanya penasaran." Tante Sari mendekat dan menatap bunga itu dengan ekspresi yang serius. "Itu adalah bunga sakarat, Dika. Tanaman ini sangat berbahaya. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali mereka yang sudah siap menerima konsekuensinya." "Konsekuensi? Apa yang akan terjadi kalau saya menyentuhnya?" tanya Dika, merasa khawatir. Tante Sari menatapnya dengan mata penuh makna. Bunga ini memiliki kekuatan untuk mengambil sesuatu dari pemiliknya. Apa yang diberikan kepadanya tak akan pernah kembali. Jadi berhati-hatilah. Dika merasa tenggelam dalam ketegangan yang semakin memuncak. Ada banyak hal yang belum ia mengerti tentang kebun ini dan tentang Tante Sari. Hari demi hari, Dika semakin merasa terperangkap dalam rutinitas yang sama di kebun bunga Tante Sari. Meskipun pekerjaan itu tidak terlalu berat, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Bunga-bunga yang dirawatnya semakin terasa bukan sekadar tanaman biasa. Ada kekuatan yang misterius, dan Dika merasa semakin penasaran. Suatu pagi, saat Dika sedang merawat bunga rembulan yang hanya mekar di malam hari, Lita datang mendekat dengan langkah hati-hati. "Mas Dika, ada yang perlu kamu ketahui," ujar Lita dengan suara berbisik, seakan-akan ada yang harus disembunyikan. Dika berhenti menyiram bunga dan menatap Lita dengan serius. "Apa yang perlu saya ketahui, Lita?" Lita tampak ragu sejenak, matanya memandang kebun sekeliling mereka sebelum akhirnya berbicara. "Tentang Tante Sari dan kebun ini. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di sini, Dika. Dan saya takut kamu sudah terlalu dalam terlibat." Dika merasa gugup, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Apa maksudmu? Kenapa kamu bilang begitu?" Lita menatapnya tajam. "Kebun ini bukan sekadar kebun biasa. Ada kekuatan yang lebih besar di sini, kekuatan yang bisa mengubah hidup seseorang. Dan Tante Sari, dia bukan orang yang bisa kamu percayai begitu saja." Dika merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksud kamu? Tante Sari selalu baik padaku." Lita menggeleng. Tante Sari memang terlihat baik, tapi dia memiliki tujuan lain. Semua bunga ini,
mempunyai kekuatan yang bisa menghancurkan orang. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu bisa menjadi salah satu yang terjebak. Dika terdiam sejenak, berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan Lita. Bagaimana mungkin Tante Sari yang begitu baik bisa menyembunyikan sesuatu yang gelap di balik kebun bunga ini? Jadi, apa yang harus saya lakukan? Tanya Dika, merasa bingung dan terjebak. Lita menatapnya dengan serius. Hati-hati, Dika. Jangan sampai kamu terlalu terlibat dengan kebun ini. Dan jangan sekali-kali menyentuh bunga sakarat. Itu adalah bunga yang paling berbahaya dari semuanya. Dika mengernyit. Bunga sakarat? Itu yang ada di rumah kaca kecil? Lita mengangguk. Ya. Bunga itu adalah sumber kekuatan yang bisa memberi segala macam keuntungan, tapi harganya sangat mahal. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya Tante Sari lakukan dengan bunga itu, tapi sudah banyak orang yang terluka karena mencoba mengendalikannya. Dika merasakan keringat dingin di dahinya. Semakin banyak yang ia pelajari, semakin gelap rasanya. Ia berpikir untuk pergi dari kebun ini, tetapi bayangan gaji 200 juta per bulan yang dijanjikan Tante Sari terus mengganggunya. Terima kasih, Lita. Saya akan hati-hati, jawab Dika akhirnya, meskipun ia merasa ketakutan. Lita tersenyum lemah. Saya hanya ingin kamu selamat, Mas. Jangan sampai terlambat. Setelah percakapan itu, Dika semakin sering terjaga di malam hari, berpikir tentang apa yang telah dia pelajari. Apa yang sedang terjadi di kebun bunga Tante Sari? Apakah itu benar-benar hanya pekerjaan biasa? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang disembunyikan? Suatu malam, rasa penasarannya semakin memuncak. Ia tahu bahwa Tante Sari sering berada di kebun pada malam hari, merawat bunga-bunga dengan cermat. Dika memutuskan untuk mengunjungi rumah kaca tempat bunga sakarat disembunyikan. Meski kata Lita berulang kali terngiang di telinganya, ia merasa harus mengetahui lebih banyak. Dengan langkah hati-hati, Dika menuju rumah kaca. Ketika sampai di sana, ia melihat ada cahaya rembulan yang tembus melalui kaca, menerangi bunga yang mempesona namun menakutkan itu. Bunga sakarat tampak lebih gelap daripada yang ia bayangkan, seolah-olah bunga itu tidak hanya menyerap cahaya, tetapi juga emosi dan kekuatan. Dika melangkah mendekat, merasa seperti ada daya tarik yang kuat dari bunga itu. Saat tangannya hampir menyentuh kelopak bunga, suara lembut Tante Sari terdengar di belakangnya. "Jangan sentuh itu, Dika," kata Tante Sari dengan nada yang jauh lebih berat dan serius dari sebelumnya. Dika terkejut dan langsung menarik tangannya. "Tante, saya hanya ingin melihat lebih dekat." Tante Sari mendekat, tatapannya tajam dan penuh peringatan. "Bunga itu tidak untuk orang sembarangan, Dika. Hanya mereka yang siap menanggung konsekuensinya yang bisa mendekatinya." Dika merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksud Tante? Kenapa bunga sakarat begitu berbahaya?" Tante Sari menatap bunga itu dengan tatapan yang penuh dengan kedalaman. "Bunga ini bisa memberikan kekuatan luar biasa. Apapun yang kamu inginkan, bisa didapatkan dengan bunga ini. Tapi itu tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar, lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan." Dika merasa ada ketegangan yang mengalir di udara. "Harga apa yang dimaksud, Tante?" Tante Sari menghela napas panjang, seakan merenungkan sesuatu yang dalam. "Kekuatan dari bunga ini bisa memberikan segala hal yang kamu inginkan, Dika. Uang, kekuasaan, bahkan keabadian, tetapi semuanya datang dengan konsekuensi. Setiap orang yang mengambil kekuatan darinya akan kehilangan bagian dari dirinya. Bisa jadi itu bagian dari jiwanya, atau bagian dari waktu hidupnya.
Yang pasti, tidak ada yang bisa melarikan diri dari harga yang harus dibayar. Dika tercengang. Tante, apakah Tante sudah menggunakan bunga itu? Tante Sari menatap Dika dengan mata yang tajam, seperti bisa menembus isi hatinya. Saya tidak bisa memberitahumu semuanya, Dika. Tapi percayalah, bunga ini bukan sesuatu yang bisa diperlakukan sembarangan. Aku hanya ingin kamu tahu, ada banyak yang harus kamu pertimbangkan. Dika terdiam, merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sangat berat. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ia harus meninggalkan kebun ini sebelum semuanya terlambat. Tetapi di sisi lain, ada godaan besar, 200 juta per bulan, dan janji kekuatan yang bisa mengubah hidupnya. Tante Sari melanjutkan, kamu bisa memilih, Dika. Bunga ini menawarkan banyak hal, tetapi ingatlah, setiap pilihan ada harganya. Setelah percakapan itu, Dika merasa semakin terjebak. Kebun ini, dan semua yang ada di dalamnya, telah menguasai pikirannya. Ia merasa seolah-olah tidak bisa lagi melihat jalan keluar. Kekuatan yang dijanjikan, harga yang harus dibayar, dan rahasia yang disembunyikan Tante Sari, semua itu semakin mengaburkan pikirannya. Namun, satu hal yang pasti, Dika harus membuat keputusan besar, dan keputusan itu harus diambil segera. Tentu. Berikut adalah pengembangan bab 4 dalam cerita Merawat Kebun Bunga Tante Cantik Yang Ada Maunya, dengan lebih banyak detail dan dialog yang memperdalam ketegangan serta perubahan dalam diri Dika. Dika terjaga larut malam, matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang gelap. Semua yang terjadi beberapa hari terakhir terus berputar dalam pikirannya. Kebun bunga Tante Sari, kekuatan bunga-bunga itu, dan kata-kata Lita yang penuh peringatan tentang bunga sakarat. Semakin ia berpikir, semakin ia merasa terperangkap dalam dilema yang tak bisa ia hindari. Pagi itu, Dika memutuskan untuk berbicara langsung dengan Tante Sari. Ia tahu ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Ia harus memilih, apakah ia akan tetap tinggal dan menerima tawaran itu, ataukah ia akan pergi dan melepaskan semuanya? Dengan langkah berat, Dika berjalan menuju ruang tengah rumah Tante Sari. Di sana, ia menemukan Tante Sari sedang duduk di meja makan, menikmati secangkir teh hangat. Tatapan Tante Sari yang biasa penuh dengan ketenangan kini tampak berbeda, lebih tajam dan penuh perhatian. Selamat pagi, Dika. Ada yang ingin kamu bicarakan? Tanya Tante Sari, matanya tidak pernah lepas dari Dika, seakan mengetahui apa yang sedang bergolak di dalam dirinya. Dika menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di kursi yang berhadapan dengan Tante Sari. Tante, saya ingin tahu lebih banyak tentang bunga-bunga ini. Tentang bunga sakarat, dan apa yang sebenarnya Tante harapkan dari saya. Tante Sari menyandarkan punggungnya ke kursi, meletakkan cangkir teh dengan hati-hati. Senyum tipis terlihat di wajahnya. Dika, kamu selalu bertanya dengan baik. Itu sebabnya aku memilihmu. Kamu bukan orang yang sembarangan. Aku tahu, kamu ingin tahu lebih banyak. Dika menunduk sejenak, lalu melanjutkan. Tante, Lita bilang kalau bunga-bunga ini bisa memberikan kekuatan, tapi ada harga yang harus dibayar. Saya tidak tahu apa yang harus saya percayai lagi. Semua ini terlalu rumit. Apa yang sebenarnya Tante inginkan dari saya? Kenapa saya? Tante Sari menatap Dika dalam-dalam, seperti mengukur setiap kata yang akan diucapkannya. Aku tahu ini membingungkan, Dika. Kebun bunga ini adalah sebuah warisan. Bunga-bunga ini bukan sekadar tanaman. Mereka memiliki kekuatan luar biasa, dan mereka bisa memberikan apa saja yang diinginkan seseorang.
Tapi hanya mereka yang benar-benar siap yang bisa mengendalikannya. Siap untuk apa? Tanya Dika, matanya mulai berbinar karena penasaran, meski rasa takut tetap mengganjal. Siap menerima konsekuensinya, jawab Tante Sari pelan, seperti menimbang setiap kata. Bunga ini bisa memberi uang, kekuasaan, bahkan kehidupan abadi, tapi itu datang dengan harga yang tak ternilai. Setiap kekuatan yang diberikan memiliki imbalan. Hanya mereka yang berani menanggung semuanya yang bisa menggunakannya. Dika mengerutkan kening, merasa bingung. Dan Tante Sari sudah menerima harga itu? Apa yang Tante hilangkan untuk kekuatan ini? Tante Sari terdiam beberapa saat, matanya tampak jauh, seperti mengingat masa lalu yang penuh dengan kenangan. Aku telah menerima banyak hal, Dika. Terlalu banyak yang aku dapatkan, dan juga banyak yang aku korbankan. Aku sudah menjalani kehidupan yang sangat panjang, lebih lama dari yang orang bayangkan. Aku sudah mengalami kekuatan yang luar biasa, tapi aku juga kehilangan hal-hal yang sangat berharga. Dan sekarang, aku butuh seseorang untuk melanjutkan semuanya. Dika menatap Tante Sari, bingung dan terperangah. Apakah Tante ingin saya menggantikan posisi Tante? Tante Sari tersenyum tipis, tatapannya yang penuh dengan misteri. Mungkin lebih tepatnya, aku ingin kamu memilih. Tidak ada yang bisa dipaksa di sini. Kalau kamu memilih untuk tinggal, kamu akan mendapatkannya semua, uang, kekuasaan, bahkan sesuatu yang lebih besar dari itu. Tapi jika kamu memilih untuk pergi, kamu akan kehilangan semuanya. Dika merasakan ketegangan di udara. Kata-kata Tante Sari seperti sebuah tawaran yang tak bisa diabaikan. Ini adalah kesempatan yang tak pernah ia impikan sebelumnya. 200 juta per bulan, kekuatan yang bisa merubah segalanya, dan kehidupan yang penuh dengan kemewahan, semuanya ada di depan matanya. Namun, di dalam hati, Dika merasa ada sesuatu yang salah. Apa yang seharusnya ia pilih? Apakah dia siap untuk membayar harga yang akan datang dengan kekuatan itu? Tante, saya perlu waktu untuk berpikir, ujar Dika, merasa tertekan. Saya tidak tahu apakah saya bisa memutuskan begitu saja. Tante Sari mengangguk dengan bijaksana. Tentu, Dika. Ini adalah keputusan besar. Aku tidak akan memaksamu. Tapi ingat, kesempatan ini tidak datang 2 kali. Jadi, pikirkan baik-baik. Hari-hari setelah percakapan itu berlalu dengan cepat. Dika merasa semakin terperangkap dalam dilema. Di satu sisi, tawaran Tante Sari sangat menggoda. 200 juta per bulan, dan mungkin lebih dari itu. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menutup mata terhadap risiko yang ditawarkan bunga-bunga itu. Pada suatu malam, Dika memutuskan untuk menemui Lita sekali lagi. Ia merasa butuh jawaban lebih jelas, dan mungkin Lita bisa membantunya membuat keputusan. Mas Dika, ada yang ingin kamu bicarakan? Tanya Lita saat Dika mendekati kebun. Ya, Lita, jawab Dika dengan suara pelan. Saya masih bingung. Semua yang Tante Sari katakan membuat saya merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sangat berat. Saya bisa mendapatkan segalanya, tapi harga apa yang harus saya bayar? Saya tidak tahu apakah saya bisa menghadapinya. Lita menatap Dika dengan ekspresi penuh pengertian. Aku tahu kamu bingung, Mas. Ini bukan keputusan yang mudah. Tapi yang harus kamu ingat adalah, tidak ada yang gratis di dunia ini. Semua yang kamu inginkan pasti ada harganya. Dika menatap bunga-bunga yang ada di kebun itu, berpikir dalam-dalam. Tapi Tante Sari,
Dia bilang ada kekuatan besar di sini. Bagaimana jika saya bisa mengendalikannya? Apa yang akan terjadi jika saya memutuskan untuk mengambilnya? Lita menatap Dika dengan serius, matanya penuh peringatan. Jika kamu memilih itu, kamu harus siap untuk kehilangan sebagian dari dirimu, Mas. Dan mungkin, kamu tidak akan pernah kembali menjadi orang yang sama. Aku hanya ingin kamu tahu, meskipun kekuatan itu menarik, kadang-kadang apa yang kita inginkan bisa merusak kita. Dika merasa semakin terjepit. Di satu sisi, ia ingin mengubah hidupnya. Tetapi di sisi lain, ia takut kehilangan jati dirinya. Malam itu, setelah percakapan dengan Lita, Dika memutuskan untuk kembali ke kebun bunga. Kali ini, ia ingin melihat bunga itu sekali lagi.